Setelah beberapa saat, Qin Chen memiliki tanda hitam misterius di telapak tangan kirinya. Rune itu adalah manik hitam dengan naga leluhur yang digambar di tengah lingkaran, seperti tato. Qin Chen sudah merasa bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan ruang jiwa ini, dan selama dia mau, dia bisa membawa ruang jiwa ini ke dalam tubuhnya, atau ke dalam cakram giok. Adapun untuk meninggalkan ruang jiwa ini, Qin Chen juga punya pemikiran. Naga kecil, kamu keluar dulu. Mata Qin Chen berkilat, dia dengan lembut mendesak ruang jiwa, dan tiba-tiba, naga kecil yang semula terletak di ruang jiwa muncul di danau jiwa, dan sekali lagi datang ke bola naga yang berubah dari ruang jiwa hitam. Bocah manusia, apakah kamu takut aku akan membohongimu? Kata leluhur naga, Tuan Long, aku menyuruhmu pergi bersamaku. Secara alami, saya tidak akan mengingkari janji Anda. Premisnya adalah Anda harus memenuhi persyaratan. Hong Huang Zulong tertawa dan berkata, oke, sekarang kamu bisa memasukkan ruang jiwa leluhurmu ke dalam tubuhmu. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir, meskipun aku bisa mengendalikan ruang jiwa ini sekarang, kendaliku sepenuhnya didasarkan pada tembakanmu. Begitu Anda memasuki tubuh saya, itu akan mengisolasi saya dari ruang jiwa. Qin Chen tidak berani menyerbu ke dalam tubuhnya, bahkan di cakram giok dari keberuntungan semesta, Qin Chen tidak berani, dengan kekuatan naga leluhur liar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Kamu dan aku bisa menandatangani kontrak, kata Qin Chen. Oke, katakan saja, kontrak apa yang harus ditandatangani. Hong Huang Zulong sangat kasual, menurutnya, jiwa Qin Chen terlalu lemah. Kontrak apa yang bisa dia tandatangani dengan dirinya sendiri. Bahkan jika itu ditandatangani dengan paksa, dia dapat merobeknya kapan saja. Ini juga mengapa dia bersedia mengikuti Qin Chen untuk pergi, karena dia tidak dapat ditahan sama sekali. Qin Chen duduk bersila, jiwa ilahinya melakukan kontak dengan tubuh dunia luar, dan tiba-tiba, dari cakram giok keberuntungan alam semesta, napas yang kuat dari pohon iblis 10.000 alam, aura iblis yang mengepul ditransmisikan. Kontrak jiwa ilahi dibentuk dalam jiwa ilahi Qin Chen, dan itu ditangguhkan di depan naga leluhur agung. Selain itu, di atas kontrak jiwa ilahi, ada cahaya guntur yang menilai guntur ilahi dan kekuatan totem kaisar ilahi. Ini hampir merupakan kekuatan paling kuat di tubuh Qin Chen. Adapun kekuatan kegelapan, Qin Chen belum menggunakannya untuk saat ini, karena kekuatan kegelapan bukan milik kekuatan alam semesta ini, dan leluhur naga purba adalah makhluk purba. Dampaknya lebih dari kerugian. Nafas pohon leluhur ras iblis. Berapa banyak daun yang kamu potong dari pohon leluhur ras iblis? Dan kekuatan untuk menilai guntur para dewa, seberapa khawatir Anda bahwa aku akan mengingkari kata-kata saya? Kata naga leluhur Hong Huang menghancurkan mulutnya dan berkata, matanya berkilat, tetapi dia tidak ragu untuk memisahkan kekuatan dari jiwa naganya dan mengintegrasikannya ke dalam kontrak ini. Menurutnya, bahkan jika ketiga kekuatan ini digabungkan, Qin Chen tidak akan dapat menyelesaikan kontrak lengkap dengannya. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa merobek kontrak kapan saja. Ketika jiwa naga dari naga leluhur prasejarah digabungkan dengan kontrak ini, nafas yang mengerikan keluar dari kontrak dan bergabung ke dalam jiwa naga leluhur prasejarah. Hah? Apa? Mata naga leluhur Hong Huang tiba-tiba membulat, dan kontrak antara dia dan Qin Chen tidak hanya selesai, tetapi dia juga samar-samar merasa bahwa kekuatan samar telah memasuki jiwa naganya, dan bahkan dapat mempengaruhi dirinya secara samar-samar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kulit Hong Huang Zulong sulit untuk dilihat dengan segera. Boom, tubuhnya melonjak dengan aura yang mengepul, aura kekacauan prasejarah yang mengerikan meledak, dan kekuatan kontrak ini akan segera terkoyak. Mengapa? Anda harus merobek kontrak segera setelah ditandatangani. Kata Qin Chen memandang Hong Huang Zulong dengan dingin. Qin Chen melihat ekspresi naga leluhur besar. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran pihak lain,
Bahkan jika naga leluhur besar tidak menjadi pembangkang sekarang, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan menjadi pembangkang di masa depan? Jadi kontrak jiwa ini adalah metode yang diperlukan. Sekarang setelah kontrak jiwa ilahi terbentuk, Qin Chen segera merasakan bahwa pohon iblis dari 10.000 alam memiliki hubungan tertentu dengan jiwa naga dari naga leluhur primordial. Bahkan jika naga leluhur primordial secara paksa ingin merobek kontrak, dia harus membayar mahal. Pohon ajaib 10.000 dunia tidak mudah disingkirkan. Kemudian Qin Chen meninggalkan ruang jiwa dan muncul di depan bola naga hitam, dan dengan cepat kembali ke tubuh Qin Chen di sepanjang rantai hukum. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Qin Chen meningkat pesat dalam sekejap, dan pikirannya kosong. Gelombang kekuatan jiwa naga berubah menjadi hantu naga nyata, melayang di atas jiwanya. Dapat dikatakan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat sepenuhnya menjadi anggota suku naga sejati tanpa ada kelainan. Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen juga telah mencapai titik melampaui puncak Dizun. Perubahan aura Qin Chen juga menarik perhatian para pemuja lain di sekitar danau jiwa. Mengapa temperamen anak ini tampaknya telah berubah? Kau juga merasakannya. Mengapa saya merasa aura naga sejati pada anak ini tampaknya lebih kuat? Apakah ini ilusi saya? Mungkinkah dia telah membuat terobosan? Tapi kekuatan yang mulia dalam dirinya sepertinya tidak berubah. Kata banyak orang di sekitarnya berbisik, dan bahkan beberapa tetua, mata mereka tertuju pada Qin Chen, dan mereka terus berkedip. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia dengan cepat menarik rantai hukum. Di ujung lain dari rantai hukum adalah naga kecil, menjepit bola naga hitam dan dengan cepat Qin Chen menangkapnya. Banyak orang di sekitar sedang menatap Qin Chen. Melihat tindakan Qin Chen saat ini, mata mereka menyilaukan, dan ada cahaya menyala di mata mereka. Apakah anak ini menangkap tangki air tertentu? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak banyak yang mulia. Ketika naga kecil dan bola naga ditarik ke permukaan danau jiwa oleh Qin Chen langsung mendesak cakram giok keberuntungan semesta, dan saat naga kecil dan bola naga keluar dari air, mereka langsung masuk ke piring batu giok keberuntungan semesta. Semua orang hanya melihat bayangan merah dan hitam berkedip, dan rantai hukum dewa di tangan Qin Chen telah menghilang. Sepertinya ada benda hitam di penjepit udang karang. Kamu juga melihatnya. Saya pikir saya terpesona. Bisik banyak orang kuat di sekitar gempar, dan ada banyak diskusi. Apa yang terjadi saat ini? Udang karang yang dilepaskan Qin Chen sebelumnya tidak mati di danau jiwa ini, dan semacam harta karun digali dari danau jiwa. Berita itu menyebar, sehingga semua orang yang hadir berubah warna dan bersemangat. Qin Chen sama sekali mengabaikan mereka, tetapi langsung menyusupkan persepsinya ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Nak, apa ini ruang penyimpananmu? Di antara cakram giok keberuntungan di alam semesta, naga leluhur benar-benar terpana. Pada saat ini, dia merasakan luasnya cakram giok keberuntungan di alam semesta. Apalagi saat melihat pohon iblis 10.000 dunia, matanya semakin bulat. Pohon leluhur iblis. Apakah saya benar-benar terpesona? Anda menggali seluruh pohon leluhur iblis. Tapi pohon leluhur iblis ini sepertinya tidak dalam kondisi puncak. Kata Hong Huang Zulong tercengang dan sedikit bingung. Dia berpikir bahwa Qin Chen telah memperoleh beberapa cabang dari pohon iblis 10.000 dunia. Dia mengatakan dia tidak perlu peduli tentang hal itu sama sekali. Siapa yang mengira Qin Chen menandatangani kontrak jiwa dengan dirinya sendiri menggunakan pohon leluhur iblis utuh? Bagaimana anak manusia ini melakukannya? Dan yang lebih mengejutkan Hong Huang Zulong adalah cakram giok Qin Chen. Dunia kecil, apakah ada dunia kecil di anak ras manusia ini? Naga leluhur Hong Huang menjadi gila. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah cincin penyimpanan yang kuat di Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka itu adalah dunia kecil. Dunia kecil, itu adalah dunia tempat makhluk bisa bertahan hidup, dengan aturan dan hukum operasinya sendiri, yang sudah sama dengan dunia nyata.
Saat ini, Hong Huang Zulong sangat ingin menangis tanpa air mata. Bagaimana itu? Leluhur senior, tempat saya tidak buruk bukan? Qin Chen tersenyum dan berkata pada naga leluhur prasejarah. Dari saat naga leluhur prasejarah memasuki cakram giok alam semesta, Qin Chen jelas merasa bahwa alam semesta memiliki pengaruh yang kuat pada ruang jiwa naga leluhur prasejarah. Digunakan untuk menekan. The Universe Good Fortune Jadedis adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh Qin Chen. Di dunia kecil ini, semuanya dikendalikan oleh Qin Chen. Awalnya, Qin Chen khawatir bahwa cakram giok keberuntungan semesta tidak akan mampu menekan naga leluhur yang agung, tetapi sekarang, mengandalkan pohon iblis 10.000 dunia dan cakram giok keberuntungan dari alam semesta, Qin Chen punya cukup waktu untuk bereaksi bahkan jika naga leluhur yang hebat ini benar-benar ingin membuat masalah di sini. Ya, Hong Huang Zulong tersenyum dan berkata, jika Qin Chen dapat melihat pemandangan di ruang jiwa, dia akan menemukan bahwa senyum Hong Huang Zulong akan lebih jelek daripada menangis. Selain pohon iblis dari 10.000 alam, ada pohon yang memancarkan aura surga di sampingnya, yang melengkapi pohon iblis dari 1000 alam. Pohon apa ini? Buah di pohon ini sebenarnya mengandung kekuatan surga. Kata Hong Huang Zulong terkejut, asal-usul pohon ini pasti tidak sepele. Pohon ini disebut pohon ilahi Dao Surgawi. Ini adalah salah satu dari 10 sumber langit. Apakah kamu tidak tahu? Kata Qin Chen mengerutkan kening. 10 sumber Dao di alam surgawi. Itu nada yang besar. Hong Huang Zulong berkata dengan heran, namun, ini memang agak luar biasa, mengandung aturan sumber Dao yang tak ada habisnya. Itu harus menjadi harta yang lahir setelah saya. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Kemudian sosok Qin Chen bergetar, dan jiwanya meninggalkan lempeng giok semesta dan kembali ke tubuhnya. Qin Chen bahkan tidak melihat sekeliling, dan dia akan pergi dari sini setelah menggoyangkan tubuhnya. Namun, begitu sosok Qin Chen bergerak, beberapa orang di depannya menghalangi jalan Qin Chen. Orang-orang ini hanyalah beberapa orang kuat yang juga memancing di danau jiwa ini sebelumnya. Di antara mereka, pemimpinnya adalah klan iblis. Dia menatap Qin Chen sambil tersenyum dan matanya menyala. Saat ini, setelah menghentikan Qin Chen, suasana menjadi tegang. Tuan, apa maksudmu? Kata Qin Chen mengerutkan kening, dan pada saat yang sama Qin Chen melihat bahwa selain tuan dari klan iblis ini, tuan dari ras lain di sekitarnya secara bertahap mendekat. Haha, tidak ada artinya, yang mulia bumi awan hitam ini, anggota ras iblis Yin, tidak ingin menjadi musuh yang mulia, tapi aku, ras iblis Yin baru-baru ini kehilangan hal yang sangat penting. Menatap Qin Chen dengan muram dan berkata, apa pedulimu padaku jika Yin Mozumu kehilangan sesuatu? Kata Qin Chen sambil mencibir. Heiyun di Zun Yin tersenyum dan berkata, beberapa waktu yang lalu, seorang rekan dari klan naga sejati menyelinap ke klan iblis Yin saya dan mencuri harta klan iblis saya, meskipun master klan naga sejati menyembunyikannya. Penampilan aslinya, tetapi tubuh, napas, dan penampilannya tidak dapat diubah. Sejak melihatmu, aku selalu merasa punggungmu sangat akrab. Sekarang saya memikirkannya, Anda adalah orang yang menyelinap ke dalam Yin Mozu saya. Ketika Heiyun Dizun mengatakan ini, ekspresi orang lain di sekitarnya menjadi aneh, tetapi Qin Chen masih merasa nyaman dan tenang. Qin Chen berkata, dewa ini belum pernah ke klan iblis Yin Anda, bagaimana saya bisa memasuki klan iblis Yin Anda? Ekspresi dingin Qin Chen telah tenang saat ini, tetapi sebaliknya dia menunjukkan cibiran samar dan berkata dengan tenang. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya, tetapi kursi ini menegaskan bahwa kamu adalah master klan naga sejati yang memasuki klan Yin Mo saya. Heiyun Dizun berkata dengan muram. Hei, karena semua orang telah datang ke danau jiwa ini, itu dianggap takdir, mengapa pedang harus ditarik? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan master klan hantu di belakang Heiyun Dizun tersenyum dan berkata,
Qin Chen tidak bisa menahan senyum saat melihat klan hantu datang untuk berdamai. Dia tidak marah sama sekali. Trik sekecil itu tidak sebaik mata ajaibnya. Qin Chen ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Penguasa suku hantu membujuknya, Deviantine God Tracer ini, mengapa semua orang harus begitu sombong? Demi harta karun, ras manusia dan iblis bisa bergandengan tangan, belum lagi ras naga sejati, tidak perlu bertarung dan membunuh seperti itu. Yin Feng Ghost Venerable juga masuk akal, tapi sekarang Black Cloud Earth Venerable telah mengatakan bahwa harta karun klan iblis Yin dicuri oleh klan naga sejati. Tidak mudah untuk menjelaskannya bukan? Pada saat ini, yang mulia lainnya berbicara. Yin Feng Guizun mengerutkan kening dan berkata, sekarang teman naga sejati ini berkata bahwa dia belum pernah ke Yin Mozu. Tetapi Heiyun Dizun berkata bahwa harta karun klannya telah dicuri oleh teman dari klan naga sejati di depan. Yin Feng Guizun berkata kepada Heiyun Di, hal yang baik seperti harta karun yang mulia, orang biasa tidak akan mengambilnya sesuka hati setelah mencurinya. Saya khawatir itu masih ada padanya, selama teman dari klan naga sejati ini memberi ruang penyimpanannya pada Anda. Jika benar-benar tidak ada harta mulia di dalamnya, itu berarti Anda mungkin salah paham tentang Heiyun Dizun. Saya minta maaf kepada teman ras naga sejati ini dan biarkan dia pergi, bagaimana?